Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bapak dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Arman Rumatemerek, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 pada LP3 Universitas Patimura. Saya adalah guru kelas 6 pada SD Negeri 2 Tutup Tolo, Kecamatan Tutup Tolo, Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di kelas 6 dengan tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran keempat. Muatan pelajaran pada hari ini adalah bahasa Indonesia dan PKN. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran saya berikut ini. Assalamualaikum anak-anak. Masih semangat? Masih. Jadi ternyata pada sore hari ini semuanya masih semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, guru ingin kita berdoa agar materi yang akan kita pelajari dapat berguna dan bermanfaat. Ya, ketua kelas silakan pimpin doa. Sudah pimpin doa pada sore hari ini. Nah, Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian. Marhan Ramli Rumatemerek. Ada Pak. Paus Kaldera. Ada Pak. Najwa. Ada Pak. Krisna. Ada Pak. Muhammad Hasan Bumbara. Ya, ternyata semuanya hadir. Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Ya, menambah semangat kita. Kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah, untuk itu Pak Guru harapkan supaya semua berdiri, lalu kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Pada proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sang negara. Silakan duduk kembali. Kita sudah masuk kepada subtema 3, yaitu pada pembelajaran keempat terkait dengan penemuan lampu atau penemuan lampu lalu lintas. Tentunya kalian sudah pernah melihat lampu lalu lintas? Sudah. Ada berapa buah lampu? 3.
Siapa yang bisa sebutkan warna dari lampu ketiga buah lampu itu? Ya, coba. Merah, kuning, hijau. Merah, Kuning, hijau. kuning, hijau. Coba yang lain. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Ya, sama. Ya, kita berikan aplaus kepada kedua dan Fadel tadi yang sudah memberikan jawabannya. Ya, kita berikan aplaus kepada kedua. Nah, jadi kalau tanpa ada lampu lalu lintas, tentunya banyak terjadi kecelakaan di jalan raya. Hah? Iya. Nah, apa manfaat daripada rambu-rambu lalu lintas tadi? Hah? Ada yang berbentuk lampu, ada yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk petunjuk. Nah, itu dia menandakan untuk mengatur pengendara agar tertib di jalan raya. Kalau tidak ada yang menemukan lampu lalu lintas, tentunya dengan banyaknya kendaraan berlalu lalang di jalan raya, pasti terjadi kecelakaan di mana-mana. Jadi kita sangat bersyukur sekali kepada penemu lampu lalu lintas karena dia sudah membantu dan menolong orang banyak. Tanpa penemuannya, tentunya pasti kita dengar terjadi kecelakaan darat di mana-mana. Baik itu orang yang mengendarai kendaraan roda dua, bagi pejalan kaki, maupun berkendaraan mobil. Jadi hari ini kita belajar terkait dengan tema 3, tokoh dan penemuan, dan subtema 3, ayo menjadi penemu pada pembelajaran 4. Nah, yaitu kita fokus pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dan dengan PPKN. Guru harapkan pada saat guru akan menyampaikan materi pada hari ini, tolong disimak baik-baik. Tolong diperhatikan agar apa yang kalian pelajari, karena nanti Pak Guru akan memberikan soal-soal evaluasi untuk mengetahui daya pikir Anda sampai di mana. Apakah pada saat Pak Guru menyampaikan materi, kalian fokus untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Guru atau tidak? Jadi tujuan kita belajar pada hari ini yaitu yang pertama, setelah Anda membaca teks, Anda mampu mengidentifikasi efektif dan kosakata baku dengan benar. Terus tujuan kita yang kedua, setelah membaca teks ekspansi, kalian mampu menulis informasi penting yang terdapat di dalam teks itu. Teks tentang penemuan dan manfaatnya. Nanti kalian mampu menulis dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Terus yang ketiga, setelah kalian mengamati video atau gambar yang akan Pak Guru tampilkan, kalian bisa mampu menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan tujuan kita yang keempat adalah melalui pengamatan video yang ditampilkan, kalian mampu membuat cerita tentang pengalaman bertanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan terperinci. Jadi nanti tolong perhatikan dan simak baik-baik apa yang akan Pak Guru sampaikan, agar kalian mampu mencapai tujuan yang Pak Guru sudah sampaikan tadi. Manfaat kita belajar pada hari ini, ya kalian bisa mampu menulis kalimat dengan menggunakan kalimat yang efektif dan menggunakan kata baku dengan benar. Dan
Yang kedua adalah manfaat yang kedua adalah kalian bisa mengetahui rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Nah, bagaimana hak kalian menggunakan jalan raya dan bagaimana kewajiban kalian di jalan raya. Nah, jadi hak dan kewajiban Anda bisa mengetahui. Jadi itu adalah manfaat kita belajar pada hari ini. Nah, Pak Guru akan menampilkan sebuah teks terkait. Silakan baca dalam hati saja. Sudah? Ya, jadi Pak Guru ulangi lagi. Pak Guru akan membaca untuk kita semua. Ya, jadi teks itu judulnya adalah rambu lalu lintas. Nah, tentunya kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Ya, kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan. Persimpangan apa? Persimpangan jalan. Nah, lampu lalu lintas terdiri dari berapa warna? 3 warna, yaitu warna merah, kuning, dan hijau. Sekarang Pak Guru tanya, kalian tadi sudah membaca teks. Pak Guru tanya, siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Coba, siapa yang bisa? Bisa? Nah, silakan. Dia adalah Gatas Agustus Montan. Ya, jadi yang menemukan lampu lalu lintas adalah Gareth Agustus Montan. Ya, kita berikan aplaus buat Krishna. Nah, sekarang coba tolong perhatikan di sini. Apakah kalian setelah melihat, menyimak dan membaca teks yang Pak Guru tampilkan, ada tidak? Ada. Coba siapa yang bisa menyebutkan salah satu kata yang terdapat di dalam teks yang kalian sudah simak atau baca tadi? Salah satu kata non baku, kata yang tidak baku. Silakan. Melihat. Ya, kita sering melihat lampu lalu lintas. Ya, melihat. Yang seharusnya kita sempurnakan dalam kata baku, seharusnya apa? Melihat. Dan bukan melihat, tapi melihat. Nah, yang lain. Selain melihat, ada lagi kata yang lain? Apa? Nemuin. Ya. Siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Nemuin. Yang seharusnya apa? Siapa yang menemu atau penemu lampu lalu lintas? Jadi nemuin itu adalah kata non baku, kata yang tidak baku. Tapi yang seharusnya adalah menemu atau penemu. Menemu lampu lalu lintas. Nah, jadi kalian sudah perhatikan teks tadi, ya, sudah tahu dan sudah memahami ada kata non baku, kata yang tidak baku dan kalimat yang tidak efektif, kalimat yang tidak efektif yang terdapat dalam teks tadi. Nah, bagikan kalian duduk berkelompok. Yang Pak Guru sudah tentukan, silakan ambil posisi kepada kelompoknya masing-masing. Silakan. Nah, sudah? Ya, semua sudah duduk di dalam kelompok masing-masing. Pak Guru akan membagikan LKPD jadi perhatikan petunjuk pengerjaannya.
Kau baca teks terkait dengan atau teks tentang rambu lalu lintas. Setelah membaca, diskusikan bersama teman-teman kalian, lalu temukan kosakata non baku dalam teks rambu lalu lintas yang berjudul rambu lalu lintas dan tuliskan dalam tabel yang terdapat di dalam LKPD. Tabel yang pertama, tolong perhatikan. Tabel yang pertama kosakata non baku, terus perbaikannya. Perbaikan kosakata non baku. Terus yang kedua adalah kalimat tidak efektif dan perbaikan kalimat efektif. Kalimat tidak efektif yang terdapat di dalam teks tadi dan perbaikannya. Paham? Oke, silakan kerja. Silakan kerja. Oke. Pak Guru minta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja terkait dengan kata non baku dan dijadikan menjadi kata yang baku, disempurnakan menjadi kata baku. Silakan kelompok 1. Siapa yang presentasi? Ya, Desna. Oke, silakan. Teman-teman, saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kosakata non baku. Perbaikan kosakata non baku. Kosakata non baku lubang dan perbaikan kosakata non baku bang. Kosakata non baku cabai dan perbaikan kosakata non baku cabai. Oke, kelompok 2 ada yang tanggapi? Sekarang kita berikan aplaus buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Sekarang kita berikan aplaus buat kelompok 2. Ternyata dari hasil presentasi tadi semuanya sudah memahami terkait dengan kosakata baku dan kosakata non baku. Jadi kosakata non baku, coba perhatikan sini. Jadi kosakata non baku yaitu kosakata yang diucapkan berdasarkan logat daerahnya masing-masing. Contohnya gui. Kalau kata bakunya adalah saya. Ya, jadi kata-kata non baku itu diucapkan berdasarkan bahasa daerah masing-masing. Contohnya ketemu orang bilang beta. Kalau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu apa? Saya. Kalau orang Ambon bilang sen, dalam bahasa Indonesia apa? Tidak. Jadi sen adalah kata non baku, tidak adalah kata yang baku. Itu kelas, silakan kumpulkan. Bahwa pengertian kata baku. Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah
apa? Kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Atau kata baku adalah kata yang sudah benar. Kan? Nah, sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari kata baku itu pada umumnya sering digunakan atau sering dipakai pada kalimat yang resmi. Kan? Jadi ada juga kata yang tidak baku. Dari pengertian kata tidak baku merupakan kata yang dipakai tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Jadi kata tidak baku merupakan kata yang dipakai tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Nah, sekarang perhatikan ada juga kalimat efektif, yaitu adalah kalimat terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Nah, kata-kata baku merupakan kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Kata-kata baku digunakan pada acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Kita masuk ke muatan pelajaran PKN, itu tentang hak dan tanggung jawab. Nah, kita harus melakukan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak diri sendiri dan hak orang lain tidak dirugikan. Nah, perhatikan, mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak apa? Hak keselamatan di jalan raya. Jadi hak kita hidup itu dia akan terganggu di jalan raya. Kan? Nah, karena keselamatan kita akan terganggu berarti hak untuk hidup tidak ada lagi. Kan? Nah, oleh karena itu kewajiban kita adalah berkendaraan dengan kecepatan yang sesuai. Jadi kita boleh menggunakan jalan raya untuk kita lalu dengan kendaraan, tetapi kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas kita bisa terpenuhi. Nah, kewajiban kita apa? Kita harus berkendaraan sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas yang sudah ditentukan. Jadi hak kita juga sama. Hak kita adalah kita tidak boleh ada orang yang melarang kita untuk berkendaraan di jalan raya. Kita memilih hak mau menggunakan kendaraan apa saja, itu adalah hak kita. Tapi kewajiban kita harus mematuhi segala macam aturan yang sudah ditetapkan. Nah, itu aturan. Nah, lihat. Nah, ada 6 gambar rambu lalu lintas yang ada di depan. Siapa yang bisa menjawab gambar nomor 1? Itu gambar apa? Ya, itu tentang apa? Dilarang? Stop. Dilarang stop. Nomor 2. Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Ada dilarang membunyikan klakson. Dilarang untuk belok, itu tanda tekanan kan? Belok ke arah kanan. Itu dilarang belok ke arah kanan. Nomor 6. Siapa yang bisa menyebutkan tanda rambu lalu lintas nomor 6? Ayo, silakan. Dilarang apa? Kendaraan. Dilarang melewati kendaraan atau menggunakan kendaraan bermotor di jalur itu. Nah,
Jadi jalur itu dilarang untuk pengendara kendaraan roda berapa? Roda dua. Nah, jadi itu adalah tanda-tanda rambu lalu lintas. Jadi jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian area darat, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan untuk kita. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan umum berfungsi sebagai penghubung antara jalan satu dengan jalan yang lainnya. Jadi ketika seorang melakukan perjalanan misalnya dari desa A menuju desa B, maka ia membutuhkan lalu lintas yang menghantarnya dia dari desa A ke desa B. Kewajiban yang berkaitan dengan jalan umum. Semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Semua warga tidak boleh membuang sampah di jalan. Wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Kewajiban mentaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Wajib membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara seperti SIM dan STNK. Wajib menggunakan pengaman seperti helm, sabuk pengaman, jaket, dan yang berkaitan dengan jalan umum. Hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan, misalnya jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Hak yang kedua adalah hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, berhak atas kelancaran saat berkendaraan di jalan umum. Yang keempat, berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Yang kelima, berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Yang keenam, mendapat perlindungan hukum saat berkendara di jalan umum. Tujuh, mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Jadi itulah hak yang berkaitan dengan pengguna jalan umum. Kesimpulan daripada itu adalah kita bersyukurlah memiliki jalan umum. Jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih, nyaman dan tertib pada saat berkendaraan. Kalian tadi sudah menyimak terkait dengan video yang Pak Guru sudah tampilkan, yaitu hak dan kewajiban kita. Ini adalah manfaat. Coba tolong perhatikan di depan. Kewajiban kita, hak dan kewajiban kita di tempat umum. Yang pertama, hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi hak maupun kewajiban kita di tempat umum kita harus lakukan penuh dengan tanggung jawab. Jadi contohnya seperti ini. Kalau kalian ingin berkendaraan, kalau kalian yang memegang kendaraan sendiri, contohnya kalian bawa motor, kewajiban kalian adalah menyiapkan kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor tadi, menggunakan jaket, helm. Itu adalah kewajiban sebagai seorang pengendara membawa motor. Harus mematuhi aturan-aturan itu. Nah, terus hak kita, hak adalah kita harus menggunakan jalan yang licin, jalan tidak berlubang. Kita menggunakan jalan umum, itu adalah hak kita. Kita berkendaraan di jalan umum maupun mana, tapi harus mematuhi aturan-aturan lalu lintas. Kalau kita sebagai orang yang punya jiwa sosial, kita harus mengajak orang lain agar mau bertanggung jawab dalam melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Mana hak kita dan mana kewajiban kita. Jangan kita menuntut hak bahwa jalan itu harus cepat diaspal, tetapi kewajiban kita tidak terpenuhi.
Nah, berarti kita sebagai makhluk individu atau makhluk sosial, kita harus memilakan antara kewajiban dan hak. Jangan kita menuntut hak tapi kewajiban tidak terlaksanakan. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Pilihan ganda 10 nomor pilihan ganda ditambah dengan 5 nomor soal isian. Pak Guru memberikan waktu 15 menit. Mana 15 menit? Cukup? Cukup? Ternyata semuanya sudah cerdas. Waktunya cuma 15 menit. Kalian bisa mengerjakan 15 soal, yaitu 10 soal dalam bentuk PG dan 5 soal dalam bentuk isian. Nah, jadi soal yang Pak Guru buat ini adalah berdasarkan materi yang tadi Pak Guru sampaikan. Jadi kesimpulan dari semua, ya, kalau perhatikan sini. Jadi kesimpulan dari materi yang tadi Pak Guru sampaikan itu, Pak Guru tuangkan di dalam soal evaluasi ini. Nah, nanti kalau pada saat pekerjaan Pak Guru periksa, kalau ada yang benar sesuai targetnya, berarti betul-betul dia tadi memang memperhatikan materi yang Pak Guru sampaikan. Oke, sekarang Pak Guru bagikan soalnya. Oke, sesuai dengan kesepakatan waktu tadi, bahwa berapa tadi waktunya? Iya, 15 menit. Sesuai dengan kesepakatan waktu yang sama-sama kita sudah tentukan, Pak Guru hitung waktunya dimulai dari sekarang. Masing-masing kerja. Itu adalah soal evaluasi. Oke, kerja. Ada gimana? Soalnya susah, tenang, gampang saja. Mau senang-senangin saja mau. Oke, sudah. Nah, sudah. Masing-masing taruh di atas meja. Nanti ke kelas yang angkat untuk kumpulkan. Nah. Sudah. Bagaimana? Soal evaluasi tadi susah? Senang? Ya, kalau senang berarti betul-betul tadi kalian sudah memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Karena Pak Guru buat soal itu berdasarkan materi yang Pak Guru ajarkan pada hari ini. Untuk Pak Guru mengevaluasi apakah kalian sudah memahami apa yang Pak Guru sampaikan atau tidak. Pertemuan kita pada hari ini Pak Guru akhirnya sampai di sini. Ya. Jadi apa yang Pak Guru sampaikan tolong dipelajari, karena materi yang Pak Guru ajarkan adalah dia berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya terkait dengan
mata bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia, kalian harus menulis surat dan dalam bentuk surat yang resmi, harus menggunakan kalimat yang efektif dengan menggunakan kata-kata baku. Bukan menulis surat dengan bahasa atau logat Ambon. Tetapi kalau kalian menulis surat harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, terus pada mata pelajaran PPKN, terkait dengan mata pelajaran PPKN yang tadi Pak Guru sampaikan, kalian bisa mengetahui bahwa hak dan kewajiban kalian dalam menggunakan kendaraan di jalan raya, kalian sudah bisa mengetahui. Yaitu hak saya menggunakan kendaraan di jalan raya seperti apa? Ya, kewajiban saya seperti apa? Ya, kewajiban tadi yang seperti apa? Yang tadi kewajiban dalam kita berkendaraan di jalan raya, yang pertama mematuhi aturan lalu lintas, membawa kelengkapan surat-surat kendaraan, menggunakan jaket, menggunakan helm bagi pengendara motor. Terus kewajiban hak kita juga, kita mau jalannya berjalan di atas aspal, tidak mau jalannya berlubang-lubang, kita menuntut hak, tapi kita harus menjalankan kewajiban kita. Jadi tolong pulang di rumah itu ditanamkan apa yang Guru sampaikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menulis pun harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan menggunakan kata-kata baku. Tentunya kalian mau berarti menulis surat, berarti harus menggunakan kata-kata baku. Mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ketua kelas persilakan untuk pimpin doa agar materi yang Guru sampaikan tadi menjadi berkah buat kita, menjadi ilmu yang kekal. Ya, silakan ketua kelas pimpin doa untuk kita pulang. Pulang, kalau hati-hati di jalan, dan harus mempelajari kembali apa pelajaran yang Bapak Guru sampaikan tadi. Oke, yang pulang duluan adalah perempuan, habis disusul laki-laki. Oke, sudah.